Aries saatnya kamu sekarang tuh lebih kreatif ya. Jadi kalau selama ini ada impian atau rencana, ide-ide, planning yang mungkin udah lama kamu pengen kerjakan, maka saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukannya ya. Beberapa dari Aries akan segera menikah atau akan dilamar ya. Mungkin ingin melamar pasangannya atau akan dilamar seperti itu. Kalau menurut saya sih pilihan menikah di saat-saat seperti ini kayaknya agak rumit ya, karena keadaan sekarang ya kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa dekat dengan orang, tidak bisa ngobrol atau ngumpul-ngumpul banyak orang seperti itu ya. Ngadain acara juga kayaknya nggak bisa. Tapi kalau kamu tidak peduli dengan hal seperti itu, misalnya kamu ingin segera menikah jadi tidak perlu mengundang banyak orang, ya itu sah-sah aja ya, antara kamu dan pasangan kamu dan penghulu seperti itu ya, pasti bisa ya. Dan pastikan untuk kamu yang ingin melamar seseorang, kamu mendapat izin ya. Jadi kalian juga sama-sama punya tujuan yang serius, udah sama-sama siap. Jadi nggak ada salahnya ya menikah di saat-saat seperti ini ya. Kalau memang itu Tuhan berkehendak ya pasti akan dilancarkan ya. Dan juga kalau menikah di saat seperti ini juga kita bisa saling menguatkan seperti itu. Jadi nggak terlalu stres dengan lingkungan di luar sana ya. Oke, jadi Aries, aku dengar mungkin ada yang bilang, oh aku suka sama Aries, dia itu calon istri atau calon suami idaman aku, seperti itu ya, vice versa. Jadi bisa kamu, bisa juga dia yang bilang begitu ya. Aku lihat kalian juga udah siap di sini dan sama-sama ingin mengambil resiko ya. Kalian sama-sama pekerja keras di sini, sama-sama ambisius dan ingin membangun keuangan yang lebih mapan ya, stabil, bagus. Jadi di sini aku lihat seimbang ya. Di sini kalian tuh balance. Jadi dia juga menyukai semangat kamu ya, begitu juga kamu. Jadi kalian di sini tuh kayak apa ya, cocok seperti itu ya. Kalian sama-sama saling memuji satu sama lain. Aku dengar ada yang bilang, oh, wow, dia itu satu-satunya yang ingin aku jadikan pasangan aku ya, seperti itu. Mungkin dia secara tidak langsung mungkin dia tidak bilang ke kamu, tapi di dalam hatinya tuh seperti berbunga-bunga, sebenarnya dia pengen ngomong itu ke kamu gitu ya, tapi lebih dipendam dalam hati. Oke, aku lihat di sini akan ada perubahan besar ya, perubahan yang sangat bagus di dalam hidup kamu. Apalagi kalau kamu sudah bertemu dengan orang ini ya, kamu jadi lebih berkembang, menjadi orang yang lebih baik. Aku lihat kalian emang sangat cocok di sini, jadi bersiap-siap ya, Aries. Terus kalau dia orang baru, aku lihat di bulan ini ada seperti semangat baru ya di hidup kamu setelah kamu berkomunikasi dengan dia. Mungkin orang baru yang kamu sukai ini ya, dia itu soulmate kamu. Hubungan ini akan berjalan dan berakhir ke pelaminan ya. Aku lihat ada yang serius. Jadi kamu akan segera menikah ya. Wow, Aries. Aku lihat dia orangnya fun, dia juga membuat kamu bahagia. Dia kamu juga jadi sering senyum kalau kamu lagi chatting dengan dia atau ngobrol dengan dia. Ya, bersiap-siap aja ya, Aries, berikan semua yang terbaik dari kamu. Oke, kalau dia water sign, aku lihat di sini ada Cancer. Kalau dia earth sign, ada Capricorn. Kalau dia
air sign ada Aquarius, kalau dia fire sign ada Sagittarius ya. Tapi kalian gak usah terlalu fokus sama zodiaknya. Ini hanya energi yang aku baca ya. Karena tiap orang tuh punya sun moon risingnya masing-masing. Jadi kamu ambil aja apa yang resonate ya. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan, oke? Terus kalau dia itu mantan kamu, aku lihat dia dulu mungkin pernah ngecewain kamu, vice versa ya, bisa jadi kamu juga yang ngecewain dia. Aku lihat di sini seseorang akan kembali dan ingin meminta maaf ya. Dulu mungkin kalian banyak egois ya, jadi banyak drama, banyak konflik. Jadi dia mungkin akan bilang kalau dia itu sudah berubah ya. Itu sih katanya dia. Jadi kamu harus lihat lagi ya sikapnya, apakah benar-benar dia sudah berubah. Jadi di sini dia sepertinya menyesal ya, hidupnya jadi susah ketika dia pergi meninggalkan kamu. Seperti itu. Beberapa dari Aries yang single, mungkin kamu sekarang merasa stuck gitu ya, nggak tahu harus ngapain, bingung mau apa, jadi ada yang kepikiran gitu, banyak mikir, ini aku harus apa ya, ya itulah sebabnya aku bilang tadi, kamu daripada kamu diam-diam aja di rumah, mending kamu melakukan aktivitas yang mungkin ya seperti nge-gym di rumah, ada yang berkebun, belajar masak mungkin, main game online atau cari pacar di dating online ya, itu bisa ya. Jadi kamunya nggak terlalu kayak hampa gitu, kayak pikirannya kosong jadi stuck gitu ya. Atau mungkin kamu bisa membuat karya seni, bisa lagu, melukis, mungkin membuat handcraft kayak kerajinan tangan, kan lumayan juga ya buat nambah-nambah uang jajan ya. Jadi walaupun di rumah aja kita tuh bisa tetap aktif. Orang-orang Aries itu kan pintar, mereka punya banyak ide seperti itu, mereka itu inovator. Ya, jadi kembali seperti seorang Aries ya yang penuh semangat ya. Siapa tahu mungkin habis kamu buat seperti karya seni atau posting masak-masak atau mungkin pamerin otot di media sosial ya, buat yang cowok justru malah ada yang naksir dan mungkin pengen kenal lebih jauh seperti itu. Jadi Aries sebenarnya yang suka sama kamu itu ada, tapi tapi mereka tuh cuma sebatas stalking gitu ya, diam-diaman seperti secret admirer seperti itu. Jadi mereka hanya mantau-mantau aja gitu, lihat si Aries ini sebenarnya masih jomblo atau udah punya pasangan ya. Terus dia sering lihat-lihat komentar kalian misalnya di Facebook seperti itu. Kenapa sih begitu? Kenapa sih mereka tuh takut kayak gitu ya? Sebenarnya bukan takut yang gimana-gimana, tapi mereka tuh seperti nggak pede. Kira-kira si Aries tuh suka nggak ya sama aku kayak gitu. Jadi memang ada sesuatu di dalam auranya orang-orang Aries tuh yang membuat orang lain tuh jadi merasa terintimidasi seperti itu ya. Makanya dari itu saya bilang hanya orang-orang yang punya keberanian dan kesabaran yang bisa mendekati Aries ya. Untuk cross watcher yang lagi kepoin Aries, kamu jangan takut ya. Aries tuh sebenarnya orangnya sangat baik, fun, penyayang, apalagi kalau orang itu emang yang dia suka, dia tuh rela berkorban ya demi orang itu. Tapi memang tidak segampang itu ya untuk membuat Aries tuh suka sama kamu. Jadi kamu tuh harus seperti punya ciri khas gitu yang unik, yang bisa membedakan kamu dari yang lain.
si Aries itu bisa suka sama kamu ya, seperti itu. Dan kamu yang lagi stuck, yang merasa bosan, jangan khawatir ya. Setelah kamu melakukan kegiatan yang aku bilang tadi, akan ada perubahan besar di dalam hidup kamu. Mau kamu itu single atau udah punya pacar atau udah bercerai, aku lihat di sini akan ada perubahan besar ya, karena di sini ada the wheel of fortune. Jadi artinya semua yang lama-lama itu akan diganti dengan yang baru. Jadi semua yang tidak baik itu akan diganti dengan yang lebih baik ya Aries. Jadi kalau dulu banyak masalah itu akan segera berakhir, oke? Untuk kesehatan, kalau kepala kamu sering sakit, pusing karena mungkin banyak mikir, kamu harus banyak istirahat ya. Di sini aku lihat jangan begadang, nonton Netflix saja. Banyak minum air, terus kalau kamu emang lagi banyak kerjaan di siang hari, malamnya kamu harus istirahat yang cukup, seperti itu ya. Aku lihat di sini soulmate kamu kali ini dia datang sebagai twin flame ya, jadi bagus sekali ya. Jadi dia akan mengambil keputusan untuk datang pada kamu dan memberikan cintanya pada kamu. Jadi rasanya itu dia tuh, kalau aku lihat di sini dia tuh orangnya baik ya dan sangat romantis, nggak pernah marah-marah. Kalau menurut saya sih ini bagus dan cocok sekali ya, karena sifatnya Aries itu kan agak keras kepala. Jadi kalau ketemu dengan orang yang lembut seperti itu dia bisa luluh ya. Kalau orang itu penyayang, lembut, itu bisa merubah Aries yang tadinya keras bisa jadi soft, bisa jadi fun gitu ya. Aku lihat di sini dia juga sering menghayal hal-hal romantis dengan kamu ya, orang baru itu. Mungkin dia akan datang dan bilang I love you, seperti itu. Aku ingin kamu jadi pacar aku. Kalau ini pasangan kamu sekarang, misalnya kamu udah deket, udah kenal, dia akan menawarkan sesuatu ya di sini. Dia ingin kamu jadi pasangannya dia. Kalau kamu udah punya pasangan, aku lihat di sini kalau dulu kamu tuh sering berantem, sering ada masalah, aku lihat di sini dia udah capek dan dia ingin memperbaiki semuanya ya, dan ingin membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius ya. Jadi dia ingin menikah sama kamu, seperti itu. Yang udah menikah dan mungkin ada masalah argumen, aku lihat di sini dia akan meminta maaf ya. Untuk yang sudah menikah, dia udah menyerah dan dia tidak ingin ada konflik lagi. Jadi dia lebih banyak mengalah, seperti itu ya. Jika kalau ada yang selingkuh, dia akan memilih kembali ke kamu ya. Jadi sepertinya mungkin Tuhan sudah menegur dia ya untuk segera kembali kepada kamu. Jadi kayak misalnya ada suara hatinya dia tuh yang bilang, oh lebih baik aku kembali sama si Aries, seperti itu. Karena di sini aku lihat dia nggak nemuin satu orang pun yang lebih baik dari kamu. Terus aku lihat di sini ada awan ya, langit. Jadi mungkin kalian tuh tinggalnya jarak jauh ya, LDR. Jadi ada yang harus traveling kalau untuk ketemuan. Atau mungkin orang yang bekerja di penerbangan, mungkin pilot, pramugari, orang yang bekerja di bandara atau transmigrasi ya. Orang yang kerjanya berhubungan dengan internasional, aku lihat di sini. Tapi itu hanya untuk beberapa dari Aries ya, jadi nggak resonate untuk semua. Ada dokter juga, suster, atau orang yang bekerja dengan banyak orang ya. Mungkin guru. Jadi kalau ada yang bilang ke kamu ingin datang tapi dia nggak jadi, itu karena si Rona itu ya. Jadi aku lihat setelah si Rona ini pergi, dia akan datang lagi.
Oke, jadi aku lihat di sini juga dia ingin datang tapi ada keraguan di situ ya, mungkin soal keuangan, vice versa ya, bisa jadi dia, bisa jadi kamu. Oke, mungkin gara-gara si Rona lagi jadi jobnya berkurang ya, jadi dia mungkin sekarang ingin mengumpulkan duit dulu ya, yang banyak, biar dia tuh pede deketin kamu, karena dia mungkin atau kamu mungkin melihat dia tuh sebagai orang yang mapan, stabil, punya segalanya, vice versa ya, bisa jadi dia juga melihat kamu seperti itu, makanya dia nggak pede, dia mungkin harus kumpulin duit yang banyak untuk datang ke Aries gitu ya, atau bisa jadi kamu. Oke, Aries, kamu di sini aku lihat kamu juga jatuh cinta sama dia ya, tapi dia ingin memulai hubungan ini tuh step by step, jadi dari teman ke pacar gitu ya, dari pacar ke calon istri, calon suami, seperti itu. Karena dia mungkin sekarang ingin mengenal kamu dulu ya, dia ingin tahu dulu Aries tuh seperti apa. Aku dengar ada yang bilang, oh aku senang banget ngobrol sama kamu, chatting sama kamu. Aku lihat di sini dia sering ada komunikasi ya dengan kamu. Aku lihat juga kamu malah jadi males ya kalau ada orang lain yang nge-DM atau chatting kamu nggak balas karena kamu lagi fokus sama orang ini ya. Jadi kamu malas ngedate sama banyak orang. Jadi kamu hanya ingin bertemu dengan satu orang yang serius ya. Aku lihat di sini. Untuk Aries yang masih single, jangan terlalu keras ya. Aku lihat di sini ada orang yang tadinya suka sama kamu, tapi mungkin kamu melakukan satu hal yang membuat orang itu tuh jadi langsung ilfil ya. Apalagi Aries yang cewek, coba tunjukin sisi kamu yang lemah lembut ya, sedikit bercanda, jadi jangan terlalu Aries banget gitu ya, jangan sedikit sombong seperti itu ya, jangan. Sebenarnya bukan sombong sih, tapi Aries itu kan dia nggak suka basa-basi, jadi dia malas kalau misalnya ngomong yang tidak penting seperti itu. Jadi Aries tuh kalau dia mau ngobrol atau ngomong yang banyak itu dia, kecuali itu hal yang penting banget ya. Jadi sebenarnya orang salah perspektif soal Aries yang sombong lah seperti itu. Sebenarnya nggak sombong, cuma dia harus ada topik menarik untuk diomongin seperti itu. Oke ya, jangan seperti itu ya, karena itu nanti akan jadi penghalang cinta kamu ya. Jadi setiap kali orang mau datang ke kamu, pengen kenal kamu, tapi kamunya kayak cuek seperti itu, mereka jadi malah ilfil seperti itu ya. Jadi tunjukin aja sisi kamu yang lemah lembut ya, bukan lembek ya, tapi lebih rendah hati seperti itu. Aku lihat di sini orang baru itu dia emang beda ya, dan kamu baru pertama kali mungkin ketemu orang yang seperti ini, yaitu orang yang balance gitu ya, kelihatan banget dia tuh seimbang. Jadi dia ada sesuatu tentang orang ini tuh yang rasanya tuh sangat baru ya, dan kayak terlalu baik gitu. Jadi dia nggak ada marah-marahnya, nggak ada drama, nggak pengen ada konflik gitu ya. Agak aneh memang, karena dulunya Aries tuh selalu punya pasangan yang selalu ada konflik gitu ya. Tapi di sini kamu juga nggak pengen ada pilihan yang lain, kamu fokus ke orang ini. Kalau menurut saya sih agak membosankan ya, karena menurut saya setidaknya ada suatu hal yang membuat kita tuh jadi gemes gitu ya, kesel gitu ya. Jadi di dalam hubungan itu tuh nggak boring kalau misalnya ada sedikit konflik, tapi ya nggak yang konflik besar-besar seperti itu. Jadi
hubungan ini tuh kayak ada bumbunya gitu loh. Biar nggak boring seperti itu. Oke, jadi kalau pesan ini resonate, kalian komen di bawah ya, orang itu siapa, kamu cerita ya, aku pengen tahu. Tapi kalau yang belum resonate, yang belum ketemu sama orang ini, nggak usah dipaksakan ya. Jadi kamu tunggu aja, ini kan readingan bulanan, jadi mungkin akan resonate minggu depan atau bulan depan, jadi timeless seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah resonate, kamu bisa balik lagi terus komen di sini ya. Oke, Aries, itu aja dulu. Nanti kalau kena hit 500 like lagi kayak yang kemarin, aku akan bikin bonus ya. Oke, thank you udah nonton.